teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah alur film action yang berasal dari Korea Selatan. Film ini berjudul The Killer 2022, mengisahkan tentang pembunuh bayaran legendaris yang sudah pensiun. Namun demi menolong seorang wanita muda, ia akhirnya memutuskan untuk beraksi kembali, membantai puluhan musuh hanya dengan seorang diri. Baiklah teman-teman, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas alur cerita selengkapnya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan Yui Bangkang. Diketahui kalau ia merupakan seorang pembunuh bayaran legendaris yang sangat kejam. Namun sudah pensiun semenjak ia menikah dengan istrinya yang bernama Sunny. Suatu hari Sunny berencana akan berlibur akhir pekan bersama temannya. Ia lantas meminta bantuan Bangkang untuk menjaga putri temannya itu selama mereka berlibur. Awalnya Bangkang menolak karena yang dia jaga bukan anak kecil lagi, tetapi remaja putri yang berusia 17 tahun. Namun karena Sunny terus memaksa, ia pun akhirnya setuju. Sunny dan temannya itu pun berangkat. Di malam harinya Bangkang langsung menjemput gadis yang akan ia jaga. Gadis ini bernama Yunji. Namun Yunji mengatakan kalau malam ini ia akan menginap di rumah temannya yang bernama Yunho dan meminta Bangkang untuk merahasiakannya dari sang ibu. Bangkang pun mengizinkannya. Ia lantas memberikan sedikit uang jajan kepada Yunji. Saat sedang istirahat di kamarnya, tiba-tiba ia mendapat telepon dari Yunji yang minta untuk dijemput di sebuah restoran karena ia tengah mengalami sakit perut. Mengetahui itu, Bangkang pun segera datang. Namun sesampainya di restoran itu, Bangkang melihat Yunji bersama seorang pemuda yang merupakan gebetannya. Tetapi Yunho tidak ada di sana. Yunji berkata kalau keadaan perutnya sudah membaik dan meminta Bangkang untuk pulang saja. Dengan sedikit kesal, Bangkang sekali lagi menuruti keinginan Yunji. Namun saat di dalam perjalanan pulang, Bangkang mendapat pesan dari istrinya yang menanyakan keadaan Yunji apakah gadis itu baik-baik saja. Menyadari akan tanggung jawabnya, Bangkang pun memutuskan untuk mengikuti Yunji, bermodalkan alat pelacak yang dia selipkan saat memasukkan uang ke dompet Yunji. Namun ternyata Yunji dibawa oleh gebetannya untuk dijual kepada seorang germo bernama Suyon, di mana sebelumnya malam itu teman Yunji sudah dijual kepada pria hidung belang, dan kini giliran Yunji yang akan dijual. Namun hal itu tidak sempat terjadi karena Bangkang datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Sebelum menghabisi para remaja tersebut, Bangkang terlebih dahulu menyuruh Yunji dan temannya pergi dari sana. Tak lama kemudian seorang polisi bernama Lee datang ke TKP dan kebetulan Bangkang melintas ke sana. Keesokan harinya Lee datang menemui Bangkang untuk memperlihatkan CCTV yang merekam mobil Bangkang tengah mengikuti motor para remaja yang tewas tadi malam, di mana Yunji diketahui pergi bersama mereka. Dan Lee menyimpulkan kalau Yunji juga terlibat dalam kasus ini. Namun Bangkang menanggapinya dengan santai karena tidak ada bukti rekaman yang menunjukkan kalau ia merupakan pelakunya. Karena tidak punya cukup bukti, Lee pun memilih pergi. Namun kejadian ini membuat Yunji ketakutan dan Bangkang berusaha menenangkannya dengan berkata bahwa Yunji tidak terlibat dalam kejadian ini. Sosok Yunji membuat Bangkang teringat dengan seorang gadis yang dulu pernah ia tolong, di mana gadis itu mengalami trauma berat akibat diperkaos dan ia berupaya untuk bunuh diri. Tak lama kemudian Bangkang ditelepon oleh Suyon yang ternyata menyimpan pisau yang digunakan oleh Bangkang saat membunuh para remaja tersebut. Ia mengancam akan menyerahkan bukti pisau itu ke polisi jika Bangkang tidak segera menyerahkan Yunji dalam waktu 1 jam.
Bangkang lantas memutuskan menemui Suyon seorang diri. Sebelum pergi, dia memberi Yunji sebuah gelang yang sudah ia pasang alat pelacak. Sesampainya di sana, Bangkang langsung meminta pisau itu secara baik-baik. Akan tetapi Suyon dan rekan-rekannya malah meremehkan Bangkang, sehingga ia tidak punya pilihan lain selain menggunakan kekerasan. Hingga pada akhirnya ia berhasil mendapatkan pisau itu kembali. Saat ingin meninggalkan tempat itu, Bangkang terjebak di sebuah ruangan dan ia diserang oleh tukang pukul bernama Yuri. Sebenarnya Bangkang bisa dengan mudah menghabisi Yuri. Namun ia memilih untuk tidak melakukannya dan langsung pergi dari sana. Namun sesampainya di rumah, Bangkang mendapati bahwa Yunji telah diculik. Tanpa membuang waktu, Bangkang langsung mencari keberadaannya. Gelang pelacak yang dipakai Yunji membawa Bangkang ke sebuah rumah yang dijadikan tempat membuat film panas, di mana teman Yunji dipaksa melakukan adegan di filmnya. Namun ternyata Yunji tidak ada di sana dan gelang GPS-nya sudah dirampas oleh Suyon. Kemudian Bangkang memaksa Suyon mengatakan di mana keberadaan Yunji. Karena sudah tidak tahan dengan siksaan, Suyon akhirnya memberitahu Bangkang kalau Yunji dibawa ke sebuah hotel. Mengetahui itu, Bangkang langsung menuju ke hotel yang dimaksud. Tak lama berselang, Lee datang ke TKP. Bangkang akhirnya sampai ke hotel itu. Namun di sana ia harus berhadapan dengan puluhan orang dari anggota geng Kampa. Namun jumlah mereka yang banyak tidak sedikit pun membuat Lee gentar. Sampai pada akhirnya ia berhasil menghabisi mereka semua satu persatu. Dan hanya tinggal 3 orang yang lari ketakutan. Bangkang masih tidak menemukan keberadaan Yunji di hotel itu. Ia lantas memaksa 3 orang ini untuk memberitahu di mana Yunji. Namun tidak ada satupun yang mau buka mulut. Sampai ia harus menembak mereka satu persatu. Remaja ketiga akhirnya mau bicara. Ia mengatakan ada seorang pria yang tahu keberadaan Yunji. Namun tak lama pria yang dimaksud tewas terjatuh dari atas gedung. Di mana ternyata Yurilah yang melempar pria itu. Dan bisa dipastikan hanya Yurilah yang tahu lokasi keberadaan Yunji. Yuri lantas mengatakan, pagi ini Yunji akan diselundupkan ke Rusia menggunakan kapal kargo, di mana Bangkang harus segera menyelamatkannya. Namun sebelum itu Yuri menantang Bangkang untuk melangkahi mayatnya terlebih dahulu. Sepertinya Yuri sangat yakin kalau kali ini ia akan mengalahkan Bangkang. Bangkang kemudian memancing Yuri masuk ke dalam hotel. Di sana mereka mulai bergelut, sampai akhirnya ia bisa mengecoh Yuri dan segera kabur dari hotel itu dengan cara melompat ke bawah lewat jendela. Namun langkahnya dihentikan oleh Lee yang datang menodongkan pistol ke arahnya, di mana ia sudah memiliki bukti sidik jari Bangkang saat dia menyerang Suyon. Namun dengan sigap Bangkang membalikkan keadaan dengan merampas pistolnya. Kemudian ia memaksa Lee masuk ke dalam mobil dan diborgol. Singkat cerita, Bangkang akhirnya sampai ke dermaga. Di sana ia menemukan Yunji yang ingin dibawa masuk ke dalam kargo. Tanpa pikir panjang, Bangkang langsung menabrakkan mobilnya. Beruntung Yunji hanya mengalami luka ringan dari tabrakan tersebut. Namun tiba-tiba Bangkang lantas memaksa si bos Garmo untuk memberitahu siapa bos besar atau dalang di balik bisnis perdagangan manusia ini. Akan tetapi si bos Garmo tidak mau buka mulut dan malah mengejeknya, hingga membuat Bangkang hilang kesabaran. Ia lantas mengambil handphone milik si bos Garmo dan menemukan bukti bahwa ternyata selama ini Lee telah menerima suapan dari si bos Garmo. Bangkang lantas memanfaatkan bukti tersebut untuk memaksa Lee agar membantunya menyelesaikan misi ini. Pertama, ia menyuruh Lee membersihkan semua kekacauan yang sudah dia buat di TKP. Setelah itu Yunji dirawat di rumah sakit dengan penjagaan super ketat dari polisi.
Ternyata saat di hotel, Bangkang tanpa sengaja membuka bagasi mobil Lee dan ia menemukan mayat Suyon, di mana Lee telah membunuhnya karena ia tidak mau Suyon ditangkap polisi dan membeberkan semua kebusukannya. Lee lantas membakar mayat Suyon di hotel itu yang terdapat alat pembakaran. Dengan semua bukti ini, Bangkang lantas meminta Lee memberitahu siapa bos besar yang menjalankan bisnis perdagangan manusia ini. Lee berkata kalau ia belum pernah bertemu langsung dengan bos besar yang mengendalikan bisnis ini, dan selama ini ia hanya berhubungan dengan Germo yang telah dihabisi oleh Bangkang. Singkat cerita, Lee memberikan informasi yang ia dapat dari atasannya, di mana bos besar itu bernama Rujin, dan ada seorang pria yang kemungkinan tahu di mana keberadaannya. Tanpa membuang waktu, Bangkang langsung mendatangi markas pria itu. Dengan santainya ia menembak mereka semua sambil minum kopi. Saat ditanya, pria ini bersikeras mengatakan bahwa ia tidak tahu siapa Rujin karena ia tidak pernah bertemu langsung dengannya. Lalu tiba-tiba ia ditelepon oleh seseorang yang menanyakan apakah semua gadis sudah siap untuk dibawa ke pesta. Pria ini mengatakan akan ada pesta di sebuah resort mewah. Kemungkinan besar Rujin akan datang ke sana karena di sana akan ada transaksi penukaran antara gadis-gadis Rusia dan Korea yang sudah dipilih, di mana para gadis Korea akan dikirim ke Rusia, sedangkan para gadis Rusia akan dikirim ke Korea. Setelah mendapatkan semua informasi itu, Bangkang lantas menghabisinya. Seperti biasa, anak buah Lee kembali ditugaskan untuk melakukan pembersihan TKP. Seorang polisi mengeluh dengan banyaknya mayat yang harus ia bersihkan. Ia mengatakan ini adalah yang terakhir kalinya. Setelah itu ia akan pensiun sebagai pembasmi mayat. Namun Bangkang mengatakan kalau akan ada pembersihan besar-besaran dan Bangkang akan membayarnya 3 kali lipat. Mendengar jumlah bayaran tersebut, polisi ini pun batal untuk pensiun. Sebelum mendatangi pesta itu, Bangkang terlebih dahulu menemui rekannya yang merupakan seniornya dalam organisasi pembunuh bayaran. Namun sekarang ia sudah pensiun karena faktor usia dan kesehatan. Dan kini ia beralih profesi menjadi penjual senjata ilegal. Bangkang datang untuk memesan beberapa senjata termasuk senapan sniper. Tak lama kemudian ia mendapat telepon dari Yunji dan mengabarkan kalau temannya telah bunuh diri karena trauma yang ia alami akibat kejadian ini. Hal itu membuat Bangkang semakin bersemangat untuk memburu Rujin dan memutuskan rantai bisnis perdagangan manusia ini. Saat menjenguk Yunji di rumah sakit, Bangkang mendapat informasi bahwa ibu Yunji bukanlah ibu kandungnya. Diketahui kalau ayah Yunji merupakan pengusaha kaya raya, namun ia telah tewas dalam kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Sedangkan Rujin ternyata adalah seorang hakim yang memiliki pengaruh kuat di lingkungan politik. Di malam harinya Bangkang mendatangi pesta tersebut dan langsung menerobos masuk setelah melumpuhkan penjaga di luar menggunakan senapan sniper. Dalam misi ini ia dibantu oleh Lee yang ternyata malah mengkhianatinya. Ia secara mendadak menodongkan pistol ke arah Bangkang hingga membuat posisinya terpojok. Lee berkata kalau ia tidak takut dengan bukti yang dimiliki oleh Bangkang karena sudah pasti ia akan mendapatkan dukungan dari Rujin yang merupakan seorang hakim. Bangkang lantas dibawa menghadap Rujin yang bernama asli Kim Masamune. Tanpa membuang waktu, Rujin langsung menyuruh Lee melenyapkan nyawa Bangkang. Di waktu yang sama, sang hakim masuk ke kamarnya untuk bercocok tanam dengan seorang gadis cantik yang sudah diseleksi. Kembali ke Bangkang yang berhasil membalikan keadaan. Selanjutnya Bangkang mulai membantai puluhan anak buah Rujin, hingga pada akhirnya mereka semua tewas di tempat, termasuk si polisi korup ini. Lalu tiba-tiba Yuri muncul dan keduanya mulai beradu tembakan. Saat sama-sama kehabisan amunisi, mereka berdua kembali berkelahi dengan tangan kosong. Di sini Bangkang seakan tidak mau memberikan celah sedikit pun untuk Yuri memukul balik.
Berkali-kali ia tumbang dan berusaha bangkit, sampai akhirnya ia kewalahan dan tewas. Setelah itu Bangkang menemui Runjin di ruangannya dan membuat si hakim ini sangat kaget. Lalu ia menyuruh Runjin duduk dan mengajaknya berbincang tentang siapa dalang di balik bisnis ini dan bagaimana cara kerjanya. Dari mulut Runjin terungkap bahwa sebenarnya ibu tiri Yunji lah bos besar yang mengelola bisnis ini. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Bangkang langsung menghabisi Runjin. Keesokan harinya secara diam-diam, Bangkang menemui ibu tiri Yunji yang saat ini masih berlibur dengan istrinya. Kemudian Bangkang mengarahkan wanita ini menjalankan mobilnya ke suatu tempat. Di sini ibu tiri Yunji mengaku kalau selama ini dialah yang bertugas mencari para gadis untuk dijual termasuk Yunji. Sampai di suatu jalan yang sepi, Bangkang menyuruhnya menghentikan mobil itu. Bangkang mengatakan kalau ia akan menjaga Yunji sampai ia dewasa. Setelah misinya selesai, Bangkang langsung menemui Sunny, istrinya, di pantai. Di sana juga terlihat kehadiran Yunji, di mana ternyata istrinya itu adalah gadis yang dia tolong beberapa tahun yang lalu, yang hampir bunuh diri karena mengalami trauma. Di mana ternyata Sunny sudah lama tahu akan bisnis yang dijalankan oleh ibu tiri Yunji, dan dia sengaja menitipkan Yunji kepada Bangkang supaya suaminya itu menolong Yunji, sama seperti dulu Bangkang menolongnya. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.